Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa berbincang langsung dalam kesempatan yang spesial ini, yaitu dengan beliau, salah satu senior di SMP Islam Jambi, yaitu Wakasek Bidang Kurikulum Bapak Dr. Andes Wartono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Wartono? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat. Dalam pelaksanaannya, kurikulum dibutuhkan pemahaman yang mendasar. Kurikulum diibaratkan sebagai pak pos, yakni mengantarkan tujuan-tujuan dari surat-surat yang akan dibawa kemana. Dan dalam prosesnya berlangsung dengan cara apa surat itu dikirim, dan seperti itulah analogi dari kurikulum. Kemudian nanti Bapak Dr. Andes Wartono akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai kurikulum yang ada di SMP Islam Jambi. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari kurikulum. Mungkin Bapak Wartono akan menjelaskan apa itu kurikulum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sesuai dengan permintaan tadi supaya menyampaikan yang pertama adalah pengertian kurikulum. Jadi, secara umum kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir dari pembelajaran. Itu pengertian kurikulum secara umum. Kemudian juga banyak pendapat para ahli yang menyampaikan pengertian kurikulum. Salah satunya adalah dari amanat Undang-Undang Dasar, yaitu amanat undang-undang dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang itu disampaikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu diantaranya pengertian kurikulum menurut para ahli, dan masih banyak lagi pengertian kurikulum dari para ahli yang lainnya. Terima kasih. Ya, demikian adalah pengertian dari kurikulum, yaitu merupakan seperangkat rencana. Selain pengertian, kurikulum juga banyak sekali, yaitu mengenai fungsinya juga mungkin barangkali ada fungsi dari kurikulum. Ya, terima kasih. Jadi fungsi kurikulum sebenarnya banyak sekali. Dalam hal ini adalah 6 fungsi. Namun tidak akan kami jelaskan detail satu persatu. Kami hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Yang keenam, fungsi diagnostik. Baik, yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Jadi, kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Seperti sekarang ini di masa Covid, kurikulum yang sudah dipersiapkan matang-matang ternyata di tengah jalan kita harus berubah, baik strategi, cara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kurikulum mempunyai fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Itulah diantaranya fungsi kurikulum. Ya Pak, kalau tujuan kurikulum sendiri itu apa? Ya, baik. Jadi setiap kegiatan ataupun aktivitas sudah barang tentu kita memiliki tujuan. Demikian juga kurikulum. Secara umum kurikulum bertujuan yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat. Itulah
tujuan secara umum kurikulum. Nah, sekarang Pak, kalau misalkan konsep kurikulum yang diterapkan di SMP Islam Calwi itu seperti apa? Baik, konsep kurikulum yang diterapkan di SMP Islam Calwi sudah barang tentu mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP, di mana sekarang ini kita menggunakan KTSP 2013. Di dalam KTSP 2013 ini muatan kurikulum di SMP Islam Calwi yaitu yang pertama memuat muatan nasional. Muatan nasional itu materi pelajaran yang disampaikan di SMP, khususnya di SMP Islam Calwi, yang pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Ini yang tergolong dalam kelompok A atau umum. Kemudian yang kedua dalam kelompok B, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, prakarya, dan bahasa Jawa. Selain itu, khusus di SMP Islam Calwi ini ada muatan lokal sekolah yang mungkin ini juga tidak dimiliki atau tidak ada di sekolah yang lain, atau mungkin ada yang sama. Di antaranya di SMP Islam Calwi ini muatan lokalnya adalah baca tulis Quran dan pendidikan akhlak. Itu terkait dengan muatan kurikulum di SMP Islam Calwi. Selain mata pelajaran, barangkali ada ekstrakurikuler yang mendukung dari mata pelajaran tersebut, Pak? Ya baiklah, jadi memang suatu institusi atau lembaga pendidikan itu tidak hanya intranya, tapi juga harus ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP Islam Calwi ini juga cukup banyak. Di antaranya adalah pramuka. Ini adalah ekstra wajib. Ya. Jadi pendidikan kepramukaan ada ekstra wajib. Kemudian juga ada olahraga. Olahraga ini banyak cabangnya. Ada bulu tangkis, ada sepak bola, ada takraw. Bahkan untuk takraw kita sudah bisa sampai tingkat kabupaten, bisa mendapatkan prestasi. Jadi juara 1, juara 2. Selain itu juga kita ada pencaksilat, dan pencaksilat di SMP Islam Calwi ini sudah bisa berbicara di tingkat kabupaten, bisa meraih prestasi peringkat sama 1 di kelasnya. Selain itu juga ada drum band. Drum band SMP Islam Calwi ini juga sudah memasyarakat. Di masyarakat Calwi dan sekitarnya ini juga sudah sering sekali mengundang drum band SMP Islam Calwi dalam rangka perayaan-perayaan misalnya hitanan atau peringatan hari-hari besar Islam. Itu diantaranya, dan masih banyak kegiatan ekstra yang lainnya, ada hadro dan yang lain. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kurikulum ekstrakurikuler di SMP Islam Calwi ini itu sudah mengikuti banyak sekali perlombaan, dan alhamdulillah sudah mempunyai banyak sekali prestasi. Di antaranya tadi ada sepak takraw yang sudah tingkat kabupaten, kemudian pencaksilat dan lain sebagainya. Terkait dengan pelaksanaan kurikulum di SMP Islam Calwi, barangkali ada beberapa hal yang perlu disampaikan kembali. Silakan Bapak Dr. Andes Farjono. Ya baiklah, dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan mengenai penilaian dalam kurikulum di SMP Islam Calwi. Jadi penilaian dalam kurikulum di SMP Calwi ini ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, kemudian juga ada penilaian keterampilan. Yang semua komponen-komponen penilaian itu terintegrasi di dalam kurikulum SMP Islam Calwi. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang terkait dengan kurikulum di SMP Islam Calwi, mengenai KKM,
kemudian juga alokasi waktu, dan yang lain-lain. Demikian tadi pembahasan kita hari ini mengenai kurikulum di SMP Islam Jambi. Terima kasih Bapak Dr. Adi Sartono sudah meluangkan waktunya hari ini. Demikian acara ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.